aku penasaran kok bawahnya agak terawang-terawang ya gitu kan. Terang-terang piye tuh Mas? Jadi atasnya tanah ini itu nggak ada kabut. Kabutnya itu kayak setengah badan begini aja. Oh. Setengah badan, ke bawahnya nggak ada. Nah, ketika aku penasaran, apa sih yang ada di bawah ini kok beda gitu kan, antara atas tanah sama yang di pandangan kita gitu. Waktu turun itu saya tengok nih ke bawah, kok banyak kaki ya gitu. Hah? Apa ini? Terus aku nanya sama si Dwi, itu berdua udah turun belum dari puncak? Aduh lama ini, ntar keburu gelap nanti sampai di camp gitu kan. Nah si Hamdani juga, dia pamit buang air, kok lama juga, nggak balik-balik gitu. Ada 1 jaman, 2 jam? Hampir 1 jam. Hampir lah 1 itu. jam ya? Kalau sekarang kalau suwi lah Mas yo. kalau buang air cowok, kok lama amat ngapain aja kan gitu. Bahkan di hutan gitu. Ya udah terus lama kemudian si Hamdan nongol keluar, tak tanya, kamu buang air sebelah mana? Sebelah situ kan jarak 10 meter kan deket enak. Kesana Mas, ini perasaan deket deh. Deket apaan, orang kan kepalamu nongol dari sana gitu. Enggak gitu. Masa sih ini? Aneh gitu udah. Jadi kemunculan teman-teman ini beda-beda gitu. Bilangnya deket, tapi aku lihatnya jauh dia. Dia di sini loh Mas, tapi kamu lo nongolnya di sana. Ya udah deh, aku nggak habis ambil masalah kan. Nah ini berdua baru turun juga yang dari puncak, Victor sama Gale. Aduh capek, ya udah kalau capek ya udah yuk kita lanjut yuk ke camp yuk. Nah kita ke arah sana nih, ke arah camp, arah menuju Lebak Kijang yang memang satu arah ke tempat camp kita, pondokan itu. Nah yang lucu lagi si Gale kan di belakang saya. Dia agak sedikit penakut sih sebetulnya. Dia sedikit penakut tapi gila gitu. Tapi penasaran. Dia takut tapi penasaran gitu kan. Gilanya dia itu. Waduh kayak aku. Yang lucu lagi itu kakinya ada yang pegang. Oh iya? Waktu jalan belok ke arah camp itu. Kerasa banget gitu ya Mas? Ada yang pegang. Dit, tolong apa sih? Kakiku berat apa orang kamu lu jalan gitu. Ya ternyata beneran berat. Udah jangan aneh-aneh deh, kita udah mau maghrib kita berlima lo ganjil lo. Jangan aneh-aneh gitu. Nah terus nggak taunya pas beneran ini aku nggak bisa gerak, tak tengok ke belakang, beneran dia nggak gerak gitu. Oh apa itu dia gitu. Terus habis itu dia lupa juga nggak bawa headlamp kan, ya bawa headlamp saya kan. Teman-teman udah pada ke depan, aku balik. Alah kakimu lu nyangkut di akar, bukan dipegang gitu. Masa sih? Coba nih. Tapi tadi nggak ada akar, masa sih? Nggak ada akar. Yang beneran nggak ada akar. Karena itu sudah gelap ya Mas ya? Udah mau jam 6 lah, mau gelap lah, karena memang banyak pohon kan. Ini loh cangkut akar kakimu. Duh, tadi nggak ada akar. Beneran nggak ada akar, sumpah nih. Loh kok sekarang ada akar kan? Yaudah. Penasaran aku, ntar tunggu dulu. Enggak. Buru-buru. Rasa kamu itu. Terus udah jalan tuh. Jalan. Nah, ketika nyampe di pertigaan, teman-teman yang Victor, Hamdani sama si Dwi nungguin. Sebetulnya nggak nunggu mereka, nggak berani jalan. Kenapa? Nggak tahu jalurnya. Enggak. Kenapa? Di situ tadi ada yang begini, gitu. Maksudnya ada orang? Ada orang begini. Nggak ngebolehin lewat? Gitu kan. Jelas nggak? Maksudnya orangnya laki-laki atau perempuan gitu Mas? Aku nanya sama si
Dwi kan, cewek. Iya, cewek. Ih, Serius cewek. Kunti sumpah, dong, aku bilang sumpah. kunti dong. Sepertinya deh gitu. Wih, jarak pandangnya di mana? Di situ lu tadi. Begini, sumpah kita nggak boleh lewat loh. Ih, Masa sih? sumpah, merinding banget. Terus habis itu Pakai baju putih. tak tanya putih nggak? Iya, pokoknya begini dia terbang. Gitu. Ih, Anu bidadari itu aku sampai kata gitu. Oh bidadari ku ngawur, ku kupluk kamu itu. Gitu. Bidadari itu biasa kan mau kenalan sama cowok-cowok kan kalian cowok bertiga. Gitu. Oh enggak. semua merinding loh mas. Mungkin Kayak itu. sembayang no gitu loh. Jadi waktu itu yaudah yuk aku di depan deh. Nah waktu di depan itu Berarti tetap diterabas. terabas aku ya udah aku yang ngambil jalur depan deh gitu. Mm-mm. Aku yang di depan. Nah yang lucu lagi kita itu jalan yang berlima udah ke belakang itu 5 satu jalur. Mm. Waktu nyampe di sekitaran itu kita ketemunya begini. Maksudnya? Gale itu melihatnya dari belakang sendiri. Kita jalannya begini. Oh. Itu Gale. Itu di Lembah Kijang kayak begitu. Ada yang jalur ke sana, yang jalur ke sini. Tapi kita ngerasanya tetap satu. Berarti Gali yang lihat itu adalah dua orang gitu berarti. Dua orang. Itu aneh kok. Pokoknya kita berlima itu aneh banget. Di waktu pendakian itu kita jalan-jalan di Gunung Arjuna itu aneh banget. Anehnya di situ lah. Nah, sampai saya itu nemu kubangan air gitu kan. Mm-mm. Oh ini mata air nih gitu. Dekat. Ini mata air. Terus habis itu kebetulan kan aku juga lagi butuh air gitu. Ada botol kosong. Jangan kesana dulu deh. Kita ngambil air sekalian deh gitu. Mumpung kita dekat mata air gitu. Ya, nah orang yang berempat itu nongkrong di situ, nongkrong kan. Nah misalkan di depan situ mata air kan, aku ke situ lah teman-teman di sini gitu. Deket ya. Deket lah, jarak 3 meter, 2 meter gitu kan. Nah aku ngambil air, udah nyantai gitu. Terus teman-teman nggak nyadari kalau di bawah di belakang itu ada pocongan. Sumpah. Nggak nyadar. Aku masih asik aja ngambil air kan. Lah sumber mata air itu waktu itu kalau nggak salah kemarau panjang deh. Kecil banget keluarnya itu. Nah di itu kan aku lagi nadain air pakai botol kosong kan. Ketika penuh udah tutup, aku balik badan kaget. Wajir ada lontong putih bangsat aku langsung begitu. Namanya juga orang kaget. Waktu tak pukul berubah jadi pohon pinus. Sini ku bengkak akhirnya. Oh. Itu. Jadi langsung berubah ya. Aku bilang, kamu tadi ini pohon pinus kecil ini dari tadi ada nggak di itu? Loh, iya, tadi nggak ada loh. Ini tadi aku balik ada pocong. Kamu kalian nggak lihat ya? Enggak sih, orang kita asik ngopi ngerokok di sini. Ngopi apaan gitu? Kopi kan tinggal satu saset nih. Iya, kita ngopi bertiga. Oh ya udah deh. Nah itu, aku ada ini tadi pocong di belakang terus tak pukul dia ganti pohon pinus itu. Loh, masa serius gak bohong kan? Aku yang ngerasain gitu. Yaudah yuk, buruan buru kan. Balik. Nah ketika sampai di camp, udahlah kita masak-masak. Kita masak-masak. Yang tenda warna kuning itu kan isinya 4 orang. Nah yang satu lagi memang tenda isi kapasitas 2 untuk bareng-bareng biar kita tidurnya enak tuh di satu tenda yang isi 4 walaupun diisi 5 orang gitu. Nah aku nggak pengen ganggu teman-teman sampai di camp habis makan ngopi ngerokok teman-teman ini kan lagi pada main kartu itu di malam terakhir kan. Pada main kartu tapi nggak suka main kartu dan nggak bisa gitu kan. Yaudah, Wi aku tidur ya Wi. Tidur mana? Sini. Kita main kartu masih. Nanti lah. Enggak, aku capek tidur di tenda yang kapasitas 2 aja lah. Barang-barang tak sisihin dulu gitu. Tak sisihin, tak taruh di samping-samping tenda gitu kan. Istirahat di situ. Nah, aku tidur sendiri kan. Tenda tak tutup udah. Posisinya aku juga tidur miring badan nih.
Miring ke hadap tenda atau ke barang? Ke tenda. Oh, ke tenda. Tenda. Tidur. Karena memang nggak medan apa tanahnya juga nggak ada di ala kemiringan begini atau apa, nggak, itu datar banget ya. Tidur itu enak tuh. Terus habis itu muka itu ditepetin, ada yang godain di dalam tenda. Oh iya? Mukaku itu dipepetin tenda, kan dingin kan? Aji, kok dingin ya? Aku pikir, anak-anak nih, Dwi ya, Dwi ini resek. Wi, tolong dong jangan begini anjir gitu kan. Terus sampai tak sikut-sikut begini, tolong minggir deh. Aku ngerasa aku nyikut gitu kan. Minggir dikit deh. Agak mundur. Oh, jadi merasa di belakangnya Mas Didit itu aku ngerasa Dwi gitu kan. ada orang gitu kan orang. ya. Minggir deh gitu. Aku ngerasa nyikut orang emang. Terus mundur dia. Aku agak mundur lagi. Dipepetin lagi. Muka ke tenda, aduh dingin juga ini, digodain, tolong dong, Wi resek kamu tidur, aku begitu, dalam tenda. Lambat kemudian dikasih lagi begitu, digodain lagi. Aku langsung, itu lama-lama dari temen gue toyor beneran loh. Pas aku bangun, aku ngerasa saya harus duit, perasaan anak-anak main kartu deh, pas aku bangun kan. Baru nge. Terus aku buka tenda, aku panggil Dwi. Dia nongol di tenda sebelah. Apaan? Ngapain sih teriak-teriak, aku ditanyain begitu. Teriak-teriak. Iya. Manggil-manggil, orang kau main kartu, kamu yang manggil-manggil. Katanya lu geser-geserin kepalamu di tenda. Kamu dari tadi di situ? Iya. Kamu main kartu kan? Nah, terus yang di sampingku tenda ini siapa di dalam tenda? Belum tahu. Aku nggak nengok ke belakang. Tenda tak buka, aku langsung keluar kan, bareng masukin. Lah, tutup, udah aku masuk tenda situ. Di situ udah. Itu yang paling aku bener-bener, aku digodain gitu. Nah, selama perjalanan naik gunung ini kan berlima toh Mas. Kenapa kok Mas Didit tok sing dikerjain ngono loh Mas? Aku dikerjain, sama Gali juga dikerjain yang waktu yang tenda, dia dipegang tangan kakinya kan? Berubah sama. Tapi kan yang paling banyak intensitasnya itu Mas Didit gitu loh. Kenapa? Ada apa nih? Gak tahu juga itu kan. Mungkin entah leadernya yang di waktu itu posisinya aku memang leader kan. Aku yang di depan, aku yang ngatur semuanya gitu kan. Tetapi sebetulnya teman-teman itu ada yang ngerasa nggak mau bilang, diem aja gitu. Dia di mana terus. Nah ketika yang lucu lagi itu udah siang bolong, kita pagi itu turun ini udah siang bolong, udah siang bolong banget. Ketika turun ke bawah, Victor itu ngerasa ngelihat saya di depan, padahal saya di belakang masih ada. Baru gendong carrier begini, tas, baru jalan. Kalau saya kan di belakang. Nah, Victor udah jalan duluan sama si Hamdani. Ketika udah nyampe di pertigaan mana gitu kan, yang ada jalur yang ke jalur lama kalau nggak salah itu, yang tembusan ke Prigen. Itu ada situ, dia teriak-teriak. Cepet amat. Perasaan lewatnya nggak kelihatan, tahu-tahu di depan gitu, teriaknya di depan. Ngeliat saya di situ. Katanya si Dwi, Victor jalan, lari, bukan batu, ntar takut jatuh itu. Kejarin, tak kejar. Tak pegang tasnya, ngapain lari? Loh, kok kamu di belakang Mas? Bukannya di depan tadi, tak kejar. Lah, ngawur, aku masih di belakang gini. Itu siang bolong, sekitar jam 10. Berarti godaannya itu nggak berhenti ya Mas? Iya, jadi kita berlima itu apa ya, sampai di bawah ketemu pendaki juga. Yang lucu lagi yang dikenal di jalur Tretes itu kan ada tanjakan, kalau dikatakan tanjakan yang bikin resek, rusak kaki itu kan. Kita ketemu, tapi bukan pendaki. Satu orang, dia naik, saya turun. Kita berlima turun, itu dikeliatin semua.
ketika belokan pertama, kita ketemu orang itu lagi dengan orang yang sama. Orang itu siapa tuh Mas? Itu dia sosok pendaki, tapi bukan pendaki sebetulnya. Berarti Mulai dari semua sampai atas bawah itu stylenya pendaki, tapi putih. makhluk halus maksudnya? Iya. Oh. Dia naik, kita turun, baru pulang kan. Di tikungan pertama kita ketemu dia. Padahal dia naik. Dia naik. Terus kok bisa langsung di bawah gitu? Ketemu lagi di tikungan ke bawah, dia udah turun. Si Hamdani, Mas, bukannya itu yang anak tadi ya? Tahu deh, bodoh amat aku. Masih muda apa udah? Masih muda. Masih muda. Ketemu tikungan lagi, dia lagi naik. Nah dari situ udah berlima, udah pada ketakutan kan. Aku sama mereka udah ketakutan. Aku udah sering-seringan kayak begini. Kamu yang begini juga. Kita udah sama jadi kelihatan loh. Lari udah berlima itu. Lari ke bawah. Lari ke bawah, mau ketemu di pos 1, kop-kopan, baru kita ketemu pendaki beneran. Ada ceweknya 2, ada cowoknya 2, ada pokoknya 4 orang atau enggak, ya 4 orang sih mereka. Kenapa Mas lari-lari? Wah, enggak, jogging. Jogging, enggak ada apa-apa gitu. Daripada kita ngasih taunya ntar mereka takut kan apa gitu. Enggak apa-apa, aman. Jogging kita, latihan, soalnya keburu. Kita juga ada keperluan soalnya itu, mau buru-buru pulang. Udah, itu lanjut sampai ke bawah gitu. Sampai ke bawah baru ketemu sampai salah jalur kita. Tapi kalau salah jalur itu hal-hal yang biasa ya Mas ya? Salah jalurnya bukan salah jalur kita tersesat, enggak. Awal masuknya di mana, keluarnya di mana kita. Jadi muter panjang. Oh. Sampai masuk di parkirannya Hotel Surya. Itu terakhir. Dan akhirnya turun udah? Turun ke bawah. Nah itu pas masuk kamar mandi, lucunya ada kembang 7 rupa kita mandi itu. Padahal kita tanya sama Pak, di situ ada Pak Syukur kan, yang petugasnya. Pak, serius ada bunga nih di kamar mandi? Gak pernah ada ritual, siapa yang mau ritual? Serius nih. Aku tanya si Victor orang-orang, mandi ada nggak tadi? Cuci muka ada nggak? Ada bunganya, bener serius. Sama aku juga, iya kita berlima. Nggak ada itu. Ada katanya si Pak Syukur nggak ada ritual. Itu udah. Wah, luar biasa ya. Dari itu udah kita pulang gitu. Tapi nggak kapok ya Mas ya? Nah dari itu nggak ada kapoknya. Akhirnya dari aku sering dari perjalanan itu aku mikir buka kesadaran bahwa kalau mereka nongol itu ternyata sebetulnya bukan ingin menakuti atau apa kan, mungkin mereka hanya menampakkan diri aku ada di sini. Jadi kalian tamu, aku juga bertamu, saling menghargai, kita saling menghargai dari bagian. Jadi akhirnya aku ketemu kayak gitu nggak takut gitu. Dan aku saling menjaga kali ya. Menjaga gitu kan. Jadi aku pesan sama teman-teman yang lain, aku pernah pengalaman seperti ini, hal mistis kayak begini sebetulnya suatu sugesti yang perlu kita percayai bahwa di gunung ada, nggak hanya di gunung, di rumah juga ada, di sekitaran kita juga ada. Di sini pun juga ada gitu kan ya. Di sini ada, tapi kan bagaimana kita menghargai adanya mereka gitu aja. Jadi aku berpesan sama teman-teman yang kita seprofesi atau kita yang termasuk pesan-pesan hobi yang sama gitu. Kayak Mitra MTB gitu Mas, yang lagi nonton kita di Lingsir Wengi. Iya, lah dari teman-teman yang suka hobi di alam bebas lah, nggak harus di gunung atau di pantai atau di beberapa aktivitas yang lain. Mungkin kalau ngelewatin di hutan, lagi touring atau apa, kalau ketemu kayak begitu ya sudah kasih lah aba-aba atau bel, klakson atau ibarat apa kayak kalau kita tegur sapa lah. Iya, jadi kalau berjalan di depannya orang tua, orang sepuh, amit kayak gitu ya kan. Gitu. Yang penting etikanya permisi, ada, permisi gitu kan. Kalau mau lewat jembatan yang memang sepi, nggak ada orang, ya udah kita kasih klakson lah. Ibarat kata permisi untuk bahwa kita izin lewat. Itu aja sih itu. Kalau pesan-pesan saya sih seperti itu aja sih. Karena luar memang biasa. Banyak hal yang memang kita dapatin itu di luar nalar kita akan mengakibatkan bukan diri kita atau saudara kita atau keluarga kita, tapi
selain kita ada orang lain yang bakal kena juga. Baik, tapi akhirnya aman ya sampai rumah. Aman sampai rumah. Akhirnya kita bertemu dengan nasi tempe penyet dan nasi pecel lagi di rumah. Wah, luar biasa. Mas Didi, terima kasih atas cerita. Ya dari ketemu sama si Ponci ya, ketemu ambek Mbak Kunti, terus ketemu ambek sama Manege Mas. Mungkin yang banyak banget lah ya. Si tangan besar itu yang berbulu atau kukunya panjang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sharing ke Mitra MTB segmen Lingsir Wengi iki. Dan ke Mitra MTB sing duwe cerita, pengen cerita neng sebelahku ambek kanca-kanca liyane, silakan bisa kirim ceritanya lewat email di bawah ini ya, atau pengen ditargetkan sama Mas Didit. Mas Didit ini juga. Tapi bukan target soal mistis loh ya. Oh iya. Kalau pengen naik ke gunung-gunung, informasi selengkapnya mungkin bisa ke IG-nya apa Mas? IG saya di nickname-nya Ayas Akamsi. Oke, di bawah inilah ya, nanti bakalan diketik sama teman-teman tim sosmed. Mas Didit, thank you. Ya, sampai ketemu di cerita mistis selanjutnya Lingsir Wengi. Ya. Mungkin pengalaman ini bisa diambil sama teman-teman. Kalau misalkan ketemu apa-apa di gunung atau dia yang hobi naik gunung, nggak perlu takut. Ya cukuplah kita berdoa, nggak perlu kita tantang atau kayak gini. Nggak, kita permisi aja. Sing penting adalah neng diai ojo aneh-aneh. Ojo aneh ya. Jangan kebanyakan pola. Ojo kakean pola. Kakean mangan ae koyo aku. Terima kasih.